Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kala. Dan tentu masih bersama saya, Yoga Pratama. Sebuah channel yang akan menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang akan membuat Anda cukup untuk bergidik ngeri. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda yang sedang menonton channel ini selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, dimudahkan segala urusannya, serta selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah misteri dengan judul Haru Mahameru, bagian part yang ketiga, dan masih ditulis oleh Patrick Etnik aka Balakarsa. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih untuk beliau yang telah mengizinkan saya untuk membawakan kisah ini. Anda juga bisa mengunjungi thread beliau yang sudah saya sertakan linknya di kolom deskripsi ya sobat. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, pasti Anda sudah penasaran bagaimana tentang kelanjutan kisahnya, bukan? Langsung saja kita menuju ke kelanjutan kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kabeh babagan pati lan urip iku kuasaning Gusti. Demit wingit lan manungsa ana ing donya dampingan iku kuasaning lan kersaning Gusti. Maha suci Allah kang Maha Agung. Dari sebelah kanan kami keluarlah pasukan putih berkunjung. Cok, hati-hati, ono pocongan iku neng sampingmu. Cok, hati-hati, ada pocong itu di sampingmu, kata Hendro sambil menarikku. Di tempat itu kami mendapatkan sambutan kurang begitu mengenakan. Ada sekitar 7 pocongan di atas kanan, dan puluhan lainnya di bawah kami. Pocongan itu keluar dari sela-sela pepohonan. Kenapa di hutan seperti ini ada pocongan? Muka yang terkelupas dengan sedikit daging membusuk, mata yang gosong, namun memendam rasa kebencian yang teramat dalam. Halah santai ae, lawang pocongan ae. Pokoknya kowe kabeh ojo sampe kena itu nih soale keroken kowe mesti 3 bulan. Halah santai aja, cuma pocong. Pokoknya kamu semua jangan sampai kena ludahnya bisa gatal-gatal 3 bulan. Jawabku kepada Hendro. Ada pocong memang yang bisa meludah, dan ludahnya jika terkena kulit akan melepuh, gatal-gatal dan membuat bekas koreng hitam bernanah dan baunya sangat busuk. Suno langsung mengambil langkah depan, sembari tertawa dan berkata, "Ojo sampai salah sijine kowe ngituni aku karo koncoku. Nek sampai iku kowe lakokno, tak siksa kowe pocong. Jangan sampai salah satu dari kalian meludahi aku dan temanku. Kalau sampai itu kamu lakukan, aku siksa kamu pocong." Kami memang tidak pernah takut dengan pocongan, genderuwo, kuntilanak, itu semua demit kelas teri bagi kami. Aku dan Suno suka sekali memainkan game balapan pocongan di kampung dan tahu pocongan mana yang ganas dan yang pemalu. Mungkin banyak orang tidak percaya, tapi bagi kami itu biasa. Kami tidak pernah takut dengan jenis demit atau setan seperti itu, karena kami sudah dibekali ilmu mengaji dan ilmu spiritual khususnya mata batin sejak dini oleh keluarga kami. Wes tolah ikut demit kampungan le, ojo diladeni wes, ayo podo diobong. Udahlah itu setan kampungan le, jangan diladenin, ayo cepat dibakar. Lanjut Suno pada aku. Bagi kami demit kampungan atau demit yang sukanya mengganggu lebih biasa daripada seramnya bertemu ibu kos atau bertemu debt collector tukang tagih kreditan, setan kredit. Pocongan-pocongan masih kelayapan dan mengintai kami, sorot matanya sangat jelas melotot. Apalagi tidak hanya 1-2 pocongan, tapi puluhan pocongan. Kami tak mau menghiraukan pocongan-pocongan itu. Kami tetap melangkah dengan sekuat tenaga untuk mencapai batu bergambar merah itu. Dalam lontar yang diberikan Mbah Buyut sebagai petunjuk arah kami, di sana diberi tanda matahari yang mengisyaratkan tidak boleh telat sampai di sana dan jangan sampai malam mendahului kami. Pagi bergerak mendatangkan siang, siang pun cepat menyuguhkan petang. Wes sorop cok, opo gak ono bahaya meneh tong mari ngene. Sudah gelap cok, apa tidak ada bahaya lagi nanti di sini? Kata Hendro was-was pada kami. Sorop yo bahnole, sing tibeteni iku dudu sorope, tapi cangkemmu sing mulai menang mesah misuhai. Gak bosen to kowe iku misuhan. Gelap ya biarkan saja. Yang menakutkan itu bukan gelapnya, tapi mulutmu itu yang dari tadi bicara kotor terus. Tidak bosan ya kamu bicara kotor? Ucapku sembari menutupi ketakutan.
Sore ini, petang ini, malam ini, lolongan asu, keke atau anjing hutan mulai membahana memenuhi alam. Padahal belum malam, kenapa kengerian ini sudah disuguhkan pada kami? Bagaimanapun kami harus mencapai batu besar itu. Memang sudah kelihatan dan tampak dekat, tapi kami rasakan batu itu seakan selalu menjauhi kami. Apakah cuma rasaku saja atau memang sering terjadi pada para pendaki lainnya? Terlihat dekat bukan berarti dekat-dekat memang. Sekitar 1 jam kami menaiki jalan terjal untuk sampai di titik pertama kami. Dan akhirnya kami sampai juga. Batu biasa memang, tidak ada yang aneh. Tapi kenapa banyak penjaga tak kasat mata di sana? Batu itu bagaikan diselimuti kabut tipis. Dan yang pasti, kami dibuat ngeri lagi. Dan yang kami herankan juga, kami selalu ditunjukkan bahwa ada dimensi lain yang akan kami lalui. Kami dapat melihat semua demit alas Semeru ini dengan mudah. Tanpa berpikir panjang, aku menyuruh Suno untuk membakar kayu perapian guna menghangatkan kami di malam itu. Tidak lupa kami membakar garam dari Mbah Buyut. Keanehan terjadi lagi. Ternyata Mbah Buyut tidak hanya membekali kami dengan garam, namun juga dupa tanpa kami sadari. Kowe kabeh aja mlayu. Bari kono menungso wujud buto. Kamu semua jangan lari, habis ini ada manusia berwujud raksasa. Suara itu kami dengar, tapi lagi-lagi tidak ada orang di sekitar kami. Rek, kowe krungu ra wong ngomong centas? Bro, kamu dengar nggak? Ada yang ngomong barusan. Tanya Suno sambil berbisik pada aku dan Hendro. Iyo, tapi sopo yo? Iya, tapi siapa ya? Jawabku juga berbisik. Ora usah khawatir, koncomu iki sing ngadepi nek ana buta teko. Lah iki aku wis digawani menyan dupa ratus nang Mbah Mau esuk. Aku ya wis dikongkon ngijolno dupa iki karo dalan munggah. Koyo bayar tiket ngono lho, Cuk. Enggak usah khawatir, temanmu ini yang akan menghadapi jika raksasa itu datang. Lah ini aku sudah dibekali menyan dupa ratus dari Mbah tadi pagi. Aku juga disuruh menukar dupa ini dengan jalan naik, seperti bayar tiket begitu loh, Cuk. Ucap si Hendro sangat santainya. Sempat ku berpikir apakah Hendro kesurupan lagi. Yang aku tahu, dia adalah seorang penakut yang cengeng. Tapi kenapa sekarang dia bisa berubah? Malam disertai hujan menambah beban tersendiri di hati kami. Kami tidak bertenda, namun berlindung di lubang kayu besar di atas batu bertulis itu. Benar saja, baru selang beberapa lama dari kejauhan kami melihat ada sebuah bayangan. Bayangan manusia atau hewan. Tidak terlalu jelas dengan hanya mengandalkan mata dan penerangan api perapian di depan kami itu. Lama memang, tapi terus mendekat ke arah kami, dan aku memutuskan sesuatu. Wes saiki patenono, pepareniku, ayo podo munggah nang dhuwur wit. Ojo sampai makhluk iku nyekelan nyelakakno awake dhewe. Udah, sekarang matikan api unggun itu. Ayo cepat kita naik ke atas pohon. Jangan sampai makhluk itu menangkap dan mencelakakan kita. Ajakku kepada Suno dan Hendro. Kami bergegas naik ke atas pohon besar itu. Memang agak sulit memanjat batangnya yang sangat besar. Namun lagi-lagi, kami dibuat tidak masuk akal. Kami dengan mudahnya menaiki dahan demi dahan sampai pada batang tertinggi menurut kami. Aku lihat dari arah barat, masih menuju kami. Kami tidak percaya seseorang dengan wujud itu berbadan tinggi besar melangkahkan kakinya menuju kami. Bahkan kayu yang kami naiki hampir sama dengan tinggi badannya. Matanya memancarkan aura yang sangat kuat dengan rambut sebahunya serta wajah sangarnya. Waduh Gusti, lah kok elek temenan iki, Cuk. Aku gak wani, Cuk, ngejak barteran karo menyan nek rupane sangar medeni kaya ngono, Cuk. Kowe ae sepur sing ngomong. Waduh Gusti, kok jelek banget ini ya. Aku gak berani kalau begini ceritanya barter sama menyan. Mana mukanya sangar, menakutkan gitu bro. Udah kamu aja Pur yang ngomong, ucap Hendro yang berbanding terbalik dengan sikapnya tadi. Siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan aku? Aku yang harus bertemu dan berhadapan untuk menukar menyan ini. Aku berusaha menahan tangisku, aku berusaha berani. Apa ini? Apakah ini yang biasa orang disebut buto atau apa? Dalam kegemetaranku, kubaca surat sang penguasa subuh dari kitab suciku. Kuulang-ulang walaupun dengan nada yang terbata-bata.
Oh Tuhanku, aku yakin bahwa semua atas kehendak-Mu. Aku mati, mereka mati, dan semua pasti mati ya Tuhanku. Namun, aku meminta pertolongan serta perlindungan dari-Mu semata. Oh Tuhanku. Ku coba membenarkan posisiku di dahan pohon besar itu. Aku berdiri di salah satu rantingnya. Ku beranikan diri, ku mantapkan hati, dan aku sudah siap. Horuk, horuk. Terdengar suara mengeram. Wes suwe aku gak ngerasakno getih daging karo balungnya menungso. Kue kabeh sudah di pangananku, go nambah kesaktianku. Hahaha. Sudah lama aku tidak merasakan darah, daging dan tulang manusia. Kami, siapa bisa jadi santapanku juga menambah kesaktianku. Hahaha. Suara Buto itu keras melengking serasa suara petir yang menyambar. Sosok ini ternyata adalah Buto atau raksasa dari golongan demit atau setan. Sik, ojo kesusu. Aku karo koncoku iki arep golek dalan amarga kesasar. Lah kok kowe arep mangan aku? Lah kowe iku sapa? Kowe wani bayar piro? Apa kowe gelem nanggung dosa-dosaku karo koncoku? Sebentar, jangan tergesa-gesa. Aku dan temanku ini mau cari jalan karena kesasar. Lah kenapa kamu mau makan aku? Lah kamu ini siapa? Kamu berani bayar berapa? Apa kamu berani menanggung dosaku dan dosa teman-temanku? Ojo sampai kowe Buto aing kenek bendune pangeran lan walate Kanjeng Rasul. Apa kowe mampu? Umpamane kowe mampu ya sak karepmu, ate opo ae karo awakmu iki lan kanca-kancaku iki. Jangan sampai kamu Buto kena murka Tuhan dan amarahnya Rasul. Apa kamu mampu? Seandainya kamu mampu ya terserah kamu mau melakukan apa saja terhadap aku dan teman-temanku ini. Jawabku lantang dan berusaha tegar. Aku Raja Buto, ora ono acara mundur, maju terus tak pangan dagingmu, tak kletak ndas mbun-bunanmu, tak sesep getih lanangmu menungso. Hahaha. Aku adalah Raja Buto, tidak ada acara mundur, maju terus, aku makan dagingmu, aku kunyah kepala ubun-ubunmu, aku hisap darah jantanmu manusia. Hahaha. Jawab makhluk itu yang tak menggubris ucapanku. Tanpa kami sadari, si Hendro membakar kemenyan yang diberikan Mbah di tangannya dengan korek apinya. Memang kecil, tapi wangi menyan itu sangat harum dan belum pernah kami cium merasakan aroma seperti ini. Malam yang sudah tak terhitung lagi mencekamnya kala itu. Aku, Purnomo, tidak pernah takut dengan setan demit apapun. Tapi aku takut dan sangat takut dan selalu takut bila teringat hal itu lagi. Tak bisa dan tak bisa, aku dan kawanku harus hidup, harus selamat. Ambune opo iki, aku mampu menyentuh 400 kayangan alas Buto. Sopo sing duweni, aku njaluk. Bau apa ini? Aku mencium menyandu 400 surga alas bong. Siapa yang punya? Aku minta. Ucap Buto itu diulang-ulang olehnya sambil mencari asal wangi dari asap penyandu 400. Aku iso ngekei kowe mengono sarate, dadi Buto sing bener. Dadi Buto sing manut kalian Sang Hyang Bathara Durga. Aku bisa memberimu, tapi ada syaratnya. Jadilah raksasa yang benar, menurut dengan Sang Hyang Bathara Durga. Ucap Hendro sambil merapal mantra dengan terbata-bata. Seketika itu juga manusia setengah raksasa itu mundur dari kami. Manusia setengah raksasa itu mundur dan memberikan semacam salam hormat kepada kami dengan membungkukkan badannya seraya menyentuh dadanya. Sepurane aku ora ngerti nek kowe kabeh iku sing sak peduluran karo menungso ning Alasbong. Aku iki pager lan kang mageri kampung Alasbong sak isine. Maaf, aku tidak tahu kalau kalian semua itu masih saudara dengan manusia di Alasbong. Aku ini pagar dan menjaga kampung Alasbong dan seisinya. Ucap makhluk itu sambil menunduk dan bersimpuh. Makhluk itu adalah Raja Buto raksasa. Namanya Yai Buto, penjaga gerbang menuju Alas Suwung dan kampung Alasbong. Aku ora wani mangan getih daging resi lan anak sak keturunane. Tolong sepurono awakku iki. Tolong aku njaluk sepuro. Aku tidak berani makan darah daging resi dan keturunannya. Tolong maafkan aku ini, aku minta maaf. Ucap Raja Buto yang tak kami mengerti.
Yang aku tahu hanya permintaan maaf dari raksasa itu. Apakah memang ada raksasa di zaman ini? Apakah hanya perwujudan demit alas Semeru saja yang menunjukkan eksistensinya pada kami semua sebagai manusia? Pertanyaan yang kembali tidak kami temukan jawabannya. Namun aneh terjadi kembali, lagi-lagi Suno merapal mantra. Sepertinya dia sudah hafal di luar kepala, padahal setiap kata di mantra itu dengan bahasa Sanskerta yang tidak kami pahami. Hendro temanku merapal mantra dengan nada yang lembut tapi terasa tegas. Kami merasakan getaran yang cukup kuat. Apakah ini yang dimaksud gesekan dimensi? Apakah ini yang dimaksud mokso railang? Dadaku berdegup kencang, serasa darahku mengalir derasnya ke ujung kepala. Rojo Buto hanya diam tanpa nelangsa. Rojo Buto tunduk pada temanku yang bukan apa-apa. Wahai saudaraku, tolong antarkan anak cucu manusia ini menuju dunia nyata. Dunia kebebasan, dunia tempat mereka bertemu dengan keluarganya, dengan ibu yang melahirkannya, dengan bapak yang menafkahinya, dengan sesama saudaranya. Wahai saudaraku, suara nuraniku penuh harap. Sempat kututup telingaku, terasa berat tubuh dan kepalaku. Namun, akhirnya, monggo munggah ten pundak kulo saged nggawa jenengan sedaya melampah nganti keraton Dewi. Mari naik ke pundakku, saya bisa membawa kalian berjalan sampai ke keraton Dewi. Keraton ingkang arupa ranu, mung tetep kula kalian jenengan sedaya boten wonten utang lan piutang ten alam donya utawi nirwana. Keraton yang berwujud ranu atau danau, tapi tetap saya dan kalian tidak ada hutang baik di dunia atau akhirat. Ucap Rojo Buto kepada kami. Kami pun segera naik ke pundak raksasa itu. Hanya orang yang waras yang akan mengerti dan memahami tentang cerita kami. Kami waras, penduduk Alasbong pun waras. Bahkan agamaku juga mengharuskan kami mempercayai kewarasan hal dan alam gaib. Apakah kalian waras? Atau hanya orang yang merasa waras? Dunia ini tidak hanya bisa dihitung dari akal saja. Bahkan Tuhan menciptakan sesuatu yang tak mampu akal ini memikirkannya. Jangan kalian merasa waras hanya karena kalian lebih rasional daripada kami. Kami waras karena kami manusia ciptaan Tuhan, pencipta alam semesta. Sangat terasa bulu-bulu kasar dari punggung raksasa itu. Kami pun bercengkrama dan saling bercerita. Aku mendengar kisah kelam dari si Buto. Dia menceritakan bahwa dirinya diselamatkan oleh Resi Markandaya dari kematian. Apakah demit atau raksasa bisa mati? Tapi nyatanya memang bisa. Semua makhluk ciptaan Tuhan bisa mati atas kuasa Tuhan. Buto akhirnya bercerita bahwa dia berasal dari alas Tengger. Dia serasa hidup nelangsa, mati pun tak akan ke nirwana imbuhnya. Dia dikuasai oleh demit jahat yang memerintahkan dirinya membangun istananya di perbukitan utara Tengger. Yang aku tahu ada memang sebuah perbukitan dan merupakan salah satu objek wisata di daerah itu. Sempat si Buto ingin melarikan diri tapi tidaklah mudah. Biarkanlah kisah kelam si Rojo Buto menjadi rahasiaku dan dirinya saja. Kurang begitu santun bila aku menceritakan apa yang dirasakan olehnya dan rakyatnya kala itu. Cukup tahu saja, mungkin puluhan tahun yang lalu, ada ratusan tahun yang lalu, ada seorang resi yang menolongnya. Dan sekarang Rojo Buto akan selalu menjadi benteng pertama bila ada manusia luar yang ingin masuk ke wilayah Alasbong. Sentuhan angin lembut menyeka muka dan jiwaku. Kurasakan tubuhku berayun-ayun seirama dengan gerakan Rojo Buto. Kami kecil ya Tuhan. Bayangkan saja kami bertiga ada di pundaknya Buto, dan digendongnya menaiki jalan terjal dan menanjak itu. Kami bagai anak bayi yang digendong orang dewasa di keranjang pundaknya. Berkali-kali kami menyaksikan kayu di kanan dan kiri kami disibakkan dengan tangan kekar itu. Tak jarang dia, yaitu Buto, berpegangan pada batang-batang kayu besar agar tidak terpeleset dan mencelakakan kami yang ada di atas pundaknya. Perjalananku bagaikan perjalanan, aku sudah kehabisan kata-kata untuk menceritakan dan melukiskannya. Tuhan, Engkau masih sayang pada kami bertiga. Engkau masih menginginkan kami bertiga ada di muka bumi yang Kau ciptakan dengan segala keindahannya. Tuhan, biarkan hamba-Mu ini mengucap syukur atas semua karunia-Mu, atas segala rencana-Mu,
atas samudra maafmu. Bahkan bila ada murkamu, aku akan selalu tunduk padamu, wahai Sang Penciptaku. Penciptaku dari bapak ibuku, pencipta Adam dan Hawa manusia pertamamu. Tuhan, terima kasih atas semua kesempatan dan pelajaran yang Engkau gariskan pada kami di kesempatan ini. Terus langkahno lakumu, menang ing dalan apik lan sae. Urip kuwi duduk masalah sapa sing ngarani kowe ala apa apik. Urip kuwi sing penting mbok jalani lan berguna nggo kowe lan wong sak liyane. Terus langkahkan perilakumu jaya di jalan kebaikan dan mulia. Hidup bukan masalah siapa yang menyebut kamu jelek atau buruk. Hidup itu yang penting dijalani dan berguna untukmu dan orang lain. Ucap Buto mengagetkan kami bertiga. Enggih Yai, iya Yai, jawab kami serentak sedikit kaget. Tuhan selalu memberi kemudahan padaku, mulai dari mengirimkan lek selamat pembuat peta buta kami, pencari ijuk pemberi tongkat penjalin kami, wong agung soko orang sakti dari Semeru penjaga kami, harimau Jawa guardian angel kami, warga Alasbong beserta keramahan dan tentunya perawan ayunya, sampai Rojo Buto yang dengan sukarela menjadi tunggangan kami melewati tanjakan dan celah Alas Suwung. Sungguh pengalaman yang terasa sejuk, sakit, bimbang, bahagia, langsa, dan bercampur aduk dalam larutan turunnya dingin malam bertabur angan akan semua keselamatan dari kami bertiga. Yai Buto tidak segan-segan memberikan kami wejangan walaupun itu dari sosok yang sangat menakutkan, namun mulutnya mengisyaratkan kebaikan bagiku dan semua orang yang mampu mendengar serta melakukan semua kebaikan di hidupnya. Banyak orang yang mengaku pintar namun tidak berguna, bahkan cenderung merendahkan dan selalu menyudutkan orang lain. Apalah gunanya orang seperti itu? Orang yang hanya melihat sesuatu dari apa yang masuk akal di pikiran mereka. Orang-orang pandai seperti inilah yang akan menghancurkan dunia beserta isinya karena murka Tuhan. Andaikan semua bisa diceritakan, apakah aku mampu memikirkan dan bahkan mengingat semua ciptaan Tuhan? Ah manusia, kalian selalu melihat sesuatu dengan mata dan otak kalian. Padahal otak dan mata kalian tidak akan mampu melihat bahkan membayangkan saja seperti apa kalian setelah ada di pelukan bumi ini. Ah manusia, biasanya menggerutu saja karena tidak kemampuan akan akal dan hatinya. Yai, nopo sik suwe perjalanan nang Ranu Kuning kono Yai? Yai, apa masih lama perjalanan ke Ranu Kuning sana Yai? Tanya Suno pada Buto. Digawe cepet iso, digawe suwe yo iso, kari kowe njaluk sing koyo ngopo? Dibuat cepat bisa, dibuat lama juga bisa, tinggal kamu mau yang mana? Jawab Buto memberi pilihan padaku. Berjuta pertanyaan di hatiku, apakah dia makhluk nyata atau demit? Semua itu tak akan kudapatkan jawabannya bila aku tidak bertanya pada dia si Buto tunggangan kami. Sepurane sing gede ai, sakjake kowe iku golongan apa, demit apa pancen makhluk sing nyoto? Mohon maaf Nyai, sebenarnya kamu itu golongan apa? Demit atau setan atau memang makhluk nyata? Tanyaku penuh perhatian. Hahaha. Tawanya menggema di lembar malam ke-6 kami. Malam yang memberikan keberanian kepada kami. Malam yang hanya dapat dinikmati oleh manusia berhati dewa. Apakah semua manusia berhati dewa? Ah, tentulah tidak. Banyak manusia yang tidak bisa menampakkan bahwa dirinya dewa, melainkan hanya manusia serupa anjing yang selalu menyalak-nyalak karena keiriannya. Anjing yang hanya bisa memakan sisa-sisa tulang dan bangkai dari saudaranya. Mampukah engkau menjadi dewa? Atau kau hanya seekor anjing yang tak mampu menemukan ekormu walau itu melekat di tubuhmu? Dewa tetaplah dewa, tetapi belajarlah, jadilah manusia berhati dewa, karena dewa selalu memberi bukan meminta, selalu memuji bukan mencela, selalu memberi kebahagiaan bukan membuat nelangsa atau susah. Tak jawab, opo onone Kang, aku sejatine Raja Buto toko gunung. Aku abdi lan pesure Resi Markandia. Aku ono nang kene iki gawe pager kampung Alasbong. Aku saka golongan demit. Saya jawab apa adanya Kang atau Mas.
Aku sejatinya raja raksasa dari gunung itu. Aku abdi dan pesuruh Resi Markandaya. Aku ada di sini untuk pagar kampung Alasbong. Aku dari golongan demit atau setan. Aku demit, Kang, mau ngaku iso wujud kasar. Hahaha. Aku demit, Kang, cuma aku bisa berwujud kasar. Hahaha. Jawab Yai Buto menjelaskan apa yang ada di pikiranku. Perjalanan yang lumayan menyenangkan malam itu. Di samping kiri kanan kami banyak sekali celorot atau sorot pancaran cahaya bagaikan bintang jatuh dan melesat datang dan pergi. Cahaya yang bagai kunang-kunang malam, indah, sangat indah, sampai tiba-tiba, waduh biung, tanpa ada sedikit pun tanda Yai roboh entah kenapa. Sempat kami terlempar jatuh ke tanah dengan keras. Bahkan Suno pun lagi-lagi pingsan dibuatnya. Wus! Tiba-tiba ada sekelebatan cahaya menghantam Yai Buto secepat kilat. Ojo sampai hilang pikir, podo waspodo. Jangan sampai hilang akal, tetap waspada, ucap Yai Buto kepada kami. Namun bagaimana kami harus sadar dan harus waspada? Kami cemas karena Suno sudah dibuat pingsan karena jatuh ke tanah. Yai, ono apa sak jae iki, koncoku ono sing semaput iki. Yai, ada apa ini sebenarnya? Temanku ada yang pingsan ini. Jawabku seraya menghampiri Suno dan dibantu Hendro berusaha menyadarkan Suno. Di depan bola mata kami ada seekor ular yang sangat besar. Dengan cepat melingkar ke tubuh dan membelit leher Yai Buto. Pertarungan mereka bagi pertarungan dua sosok yang besar. Perang tanding yang kami tak mampu melihat. Hanya kilatan-kilatan cahaya yang membara dan suara gaduh yang memekakkan telinga. Dicengkramnya ular itu dengan kedua tangan kekar Yai Buto. Namun tetap saja tak dapat dilepas belitan ekor ular itu dari leher Yai Buto. Hork, hork, kerak, kerak. Suara-suara pertarungan mengerikan disuguhkan tepat di hadapan kami dengan segala kengeriannya. Apakah ini akhir dari hidup Yai Buto? Batinku meronta dan terus berdoa agar tidak terjadi hal tersebut. Tuhan, apalagi yang akan aku lewati? Apalagi kekejaman yang akan kau berikan kepada kami. Aku takut ya Tuhan. Sudah tidak terhitung lagi tetesan air mata ini membasahi pipi dan dadaku. Bagaimana nasib Suno temanku ini? Bagaimana lagi kami meminta untuk tetap selamat? Apakah mungkin kami akan tetap hidup dan selamat di hutan belantara dengan sejuta demit dan kegoibannya? Mengerikan. Sangat mengerikan. Akhirnya Hendro kembali membaca mantra dan membakar menyandu poratus di tangannya. Apa lagi yang diperbuat anak ini? Berkali-kali dia membaca mantra ketika ada gangguan dari para demit alas itu. Sempat juga kami terkena terjangan dan sabetan dari tubuh ular dengan sisi kasarnya itu. Andai saja aku tak memakai jaket parasut merek Konica ini, mungkin kulit dan dagingku pasti terkelupas dari tubuh kecilku. Kuseret Suno menjauh dari pertarungan mereka berdua. Pertarungan dua demit beringasan. Kusandarkan temanku itu di pohon randu. Kucoba untuk meraih bungkusan garam. Piur, kusemburkan garam itu ke tubuh ular besar itu. Seketika itu juga ular yang melilit Yai berubah menjadi seorang putri. Putri dengan wajah ayunya namun sangat menakutkan. Di sela mulut indahnya terselip dua taring, serta tatapan tajamnya kepada kami. Tatapannya yang sangat mengerikan. Aku njaluk cah lanang kui. Aku minta anak laki-laki itu, ucap putri itu sambil menunjuk diriku. Yai Buto lemas tak berdaya. Nafas beratnya tersenggal-senggal hampir hilang. Sosok Buto saja jatuh lunglai dibuatnya, apalagi aku. Aku yang hanya manusia biasa tanpa kemampuan apapun. Kuberanikan untuk bicara lantang walau sedikit segan. Awakmu sopo kok wani-wani njaluk aku? Mbok kira aku iki babumu apa? Kamu kira kamu ini siapa kok berani memintaku? Kamu kira aku ini pesuruhmu? Jawabku sambil berteriak. Aku milih kue laki. Aku kepengen nyicip getih gajihmu kanggo melengkapi kanuraganku. Aku memilihmu karena aku tahu kamu. Kamu adalah anak laki-laki Rabu Wage. Aku ingin menghisap darahmu guna melengkapi kanuraganku. Jawab si putri dengan kemben jari kuning sedada itu. Memang tampak cantik bila dilihat secara kasat mata.
Tapi bagaimanapun, dia adalah demit alas Semeru. Pasti perwujudan itu hanya sebagai pertanda bahwa derajat kastanya jauh lebih tinggi di atas Yai Buto. Wah, ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus lebih cerdik dibanding dia, batinku berbicara. Aku harus bisa membuat si putri ini sibuk dengan pertanyaanku. Sopo jenengmu? Getih gajihku katembok ijo liopo nek pancen tak kekno nang awakmu. Siapa namamu? Darahku mau kamu apakan jika nanti kuberikan untukmu? Tanyaku untuk memperlambat waktu. Aku Dewi Ranu, sing nguasani ranu kuning lan sak pituturane. Aku iso gawe kowe bojoku lan iso gawe kowe dadi lanang-lanangan ing jagat. Keturunanku teko tetesanmu iso dadi paku lan sabuk Semeru. Kowe ora usah susah ning donya, iso mulah malih rupa. Aku Dewi Ranu yang menguasai ranu kuning dan sekitarnya. Aku bisa membuat kamu jadi suamiku dan bisa jadi lelaki terhebat di dunia. Keturunanku jadi tetesanmu, bisa jadi paku dan sabuk Semeru. Kamu tidak usah memikirkan dunia. Kamu bisa merubah-rubah parasmu. Jawab putri itu. Aku iso mbok rapi lan nyecep getih gajiku, tapi ono siji syarate. Opo kowe sanggup? Aku bisa kamu nikahi dan menghisap darahku, tapi ada syaratnya. Apa kamu sanggup? Tanyaku pada putri itu. Tak sanggupi apa wae sing mbok jaluk. Aku sanggupi apapun permintaanmu, jawab si putri yang mengaku Dewi Ranu itu. Lama aku memikirkan apa yang harus aku syaratkan pada dia. Yang pasti, dengan kesaktiannya akan mudah mendapatkan apa yang aku mau. Tanpa perintah, Dewi sudah mencengkeram dan mengangkat leher Hendro. Cerat, cerat, cerat. Dewi memutus leher Hendro dan menghisap darah Hendro dengan brutalnya. Wah, Hendro! Aku berteriak gemetar. Kulihat tubuh Hendro yang tanpa kepala itu menggeliat kejang-kejang di sampingku. Tubuh Hendro yang tanpa kepala masih bergerak kejang. Tubuhku lemas. Air mataku sudah habis. Ketakutan yang teramat sangat menikam jantung ini, ya Tuhan. Kowe ngerti sapa pangreanku? Saiki aku njaluk kowe ngucapno syahadat marang Gusti Allah. Kalian netepno Muhammad iku raja menungsomu. Apa kowe sanggup? Kamu tahu siapa Tuhanku. Sekarang aku minta kamu mengucapkan syahadat untuk Gusti Allah dan menetapkan Muhammad itu raja manusiamu. Apa kamu sanggup? Pintaku akan syarat yang harus diucapkan. Nek pancen kowe gak iso, saiki mundurno toko kene. Gampang no dalanku, balik no koncoku lan dadi baturku. Kalau memang kamu tidak bisa sekarang mundur dari sini, mudahkan jalanku, kembalikan temanku dan jadi pesuruhku. Ucapku dengan lantang dan menantang. Ketika ku ucapkan kalimat syahadat, Dewi menjerit sejadi-jadinya. Dia menjauh entah kemana, hilang, musnah atau pergi begitu saja dariku. Masih dengan kepala terputus dan darah yang memancur dari lehernya dan yang terkoyak, tubuh Hendro temanku sudah tak bergerak lagi. Kulihat samping jauh sana, Suno masih duduk lemah bersandarkan kayu besar dan masih mengerang kesakitan. Yai Buto pun seakan tak bertulang, lemah tak berdaya. Hanya aku saja yang takut, bingung dan sedih. Sikapku yang kutunjukkan tadi dengan berteriak lantang menantang Dewi Ranu seakan sirna tertelan kesunyian malam. Hanya tangisku yang aku suguhkan di rimba raya. Semudah itukah demit Semeru dapat membuat kami manusia yang katanya makhluk tersempurna mati dan mati? Apakah kami tidak dapat perlindungan dari Tuhan? Atau inikah murka Tuhan yang harus kami terima? Kebodohanku mengakibatkan semua ini terjadi. Kebohonganku yang membuat mereka, teman-temanku, merasakan akibatnya, serta congkakku yang menciptakan kebodohan ini. Kubopong tubuh tanpa kepala Hendro. Kuambil dan kusatukan dengan kepalanya yang putus. Ya Tuhan, bahkan mata Hendro masih terbuka dan terlihat tetes air mata yang hampir mengering. Otakku mendidih menyaksikan itu semua. Apakah ada orang waras yang mampu melihat bila menyaksikan hal itu tertimpa pada temannya? Malam sangat lama. Malam terlama yang kurasakan. Aku berteriak sekuat tenaga meminta pertolongan. Namun, kosong. Hanya itu yang kudapatkan. Dengan tubuh diseret karena masih lemas, Suno menghampiriku.
Aku masih melihat rangkakan Suno menghampiriku, penuh duka dan tidak percaya akan hal ini. No, Hendro mati no. Aku kutunjuk opo meneh no, aku gak kuat no. No, Hendro mati no, aku harus ngapain? Aku gak kuat no. Ucapku pada Suno yang sudah mengering air matanya bercampur tanah di pipinya. Aku sadar, merengek pada orang yang tak kuat berdiri bukanlah sikap seorang pemuda yang berjiwa kesatria. Hanya pemuda lembek yang mengeluh pada keadaan. Bahkan tak pantas aku yang masih kuat merengek pada temanku yang lemah itu. Aku masih memandangi tubuh Hendro yang masih terbujur kaku dengan kepala yang terpisah. Darah masih mengucur dari tubuh Hendro. Kulihat Suno, matanya sembab, tubuhnya lemas, dan hanya bisa merangkak ke arahku mendekap Hendro. Suno dengan raut wajah kesedihan yang mendalam. Siapa yang tidak sedih? Siapa yang tidak berduka? Perjalanan yang aku kira akan baik-baik saja malah menjadi perjalanan duka penuh lara. Wes tolah le, kabehku wis digarisno Gusti Pangeran. Pokoke awake dhewe kudu usaha mlaku sampai teko Ranupani. Iso gak iso ya kudu iso le, mung awakmu sing iso metu teko alas iki le. Tinggalan aku karo Hendro nang kene, pokoknya kowe kudu selamat le. Sudahlah le, ini semua sudah digariskan oleh Tuhan. Pokoknya kita harus berusaha berjalan sampai Ranupani. Bisa tidak bisa harus bisa le, cuma kamu yang bisa keluar dari alas ini. Tinggalkan aku dan Hendro di sini, pokoknya kamu harus selamat le. Pinta Suno kepadaku. Bagaimana aku bisa? Aku yang mengajak teman-temanku ke lubang neraka ini. Mengajak menelusuri jalur ini, menjajaki setiap jengkal alas Semeru ini. Aku tidak bisa meninggalkan mereka berdua. Andaikan mereka mati di sini, aku juga harus mati di sini. Jiwaku kubakar, akalku kugunakan, tubuhku kukuatkan. Kalau memang aku harus mati di sini, paling tidak aku harus membunuh siapapun yang membuat kami seperti ini. Aku berdiri dan melangkah ke Yai Buto. Aku pukuli tubuhnya yang lemah. Aku guncang rambut gimbalnya yang lusuh agar dia bisa bangun dan mengantarkanku. Ya, mengantarkanku kepada Dewi Ranu. Yai ku bangunkan supaya mengantarkanku untuk berperang, atau setidaknya berusaha membuat dendamku terbalaskan, walau aku tak yakin mampu mengalahkannya. Dewi Ranu jancuk entenono tekanku. Ayo perang tanding sak bejate, nyawamu apa nyawaku sing iso ning dunia iki. Dewi jancuk, tunggu aku. Aku perang tanding seganas-ganasnya. Nyawaku atau nyawamu yang akan ada di dunia ini. Umpatku tanpa perhitungan lagi. Cok, jancuk, ayo Yai, tangi kowe saiki. Terno aku nang kraton Dewi Ranu, ojo katek lemes kowe Yai. Ayo ndang tangi. Cok, jancuk, ayo Yai, berdiri kamu sekarang. Antar aku ke keraton Dewi Ranu. Jangan terlihat lemas kau Yai, ayo cepat bangun. Tambahku pada Buto yang ketakutan. Entah ketakutan apa dan kepada siapa. Emosi yang memuncak dengan ketidakwarasanku seperti memberikan energi tambahan kepadaku. Kunaiki bahu Yai Buto dengan berpegangan pada rambutnya. Kutarik kasar agar dia segera melangkahkan kakinya. Demi Rejo Buto ngaku nih, tapi kok malah kalah karo Demit wadon. Nek kowe sampai gak wani ngeterno aku, tak raupi tai nang cangkemmu. Setan Raja Buto ngakunya, tapi kok kalah sama setan wanita. Kalau kamu sampai tidak berani mengantarkan aku basuh atau suapi kotoran ke mulutmu. Semua umpatan-umpatan keluar dari mulutku yang tak lagi manis. Rokoku roko wesi, nyawaku nyawa sutro segoro. Ucapku ucap landep angkara murka, wetonku weton maling aguno. Cecepen getihku rusak goroanmu. Kremusen daging gajihku buyar rajurati saisi wetengmu. Kenapa aku bisa merapal mantra itu? Semua karena ucapan yang diajarkan Mbah Buyut waktu itu. Benar, aku masih waras. Aku bukan seorang yang hilang ingatan. Tidak akan ada orang waras yang kuat dengan segala cobaan ini. Aku yakin, mungkin banyak yang ingin melakukan perjalanan sejuta kengerian ini, tapi apa guna? Aku tak akan melakukannya lagi walaupun semua itu demi satu atau beberapa keinginan yang belum kutemukan jawabannya. Tuhanku menciptakan alam semesta ini tidak hanya yang bisa dinalar oleh kata dan akal.
Namun Tuhanku menciptakan dunia juga dengan segala misterinya. Tubuh kecilku ini terasa panas, terasa berisi, tatapanku terasa jernih. Aku bisa melihat semua demit yang ada di hutan ini. Aku bisa melesat cepat mengimbangi gerak tungganganku. Tunggangan dari pundak sesosok Rojo Buto. Benar-benar aku sudah ke dimensi lain. Kami dicegat oleh beberapa demit kasta rendahan. Kuporak-porandakan apapun yang menghalangi kami menuju keraton itu. Sampai... Wah, kebetulan sekali. Kami dicegat 3 buto sekaligus dengan sambutan pertama. Kuhajar ketiganya tanpa ampun. Kurobek mulut buto pertama sampai lepas rahang bawahnya. Kucongkel mata besarnya dengan tangan kecilku ini tanpa kesulitan apapun. Dan aku robek dada serta mengeluarkan jantung dari rongga dadanya. Kukunyah mentah-mentah jantung sebesar buah kelapa itu. Darah hitam berbau arus membasahi mulut sampai dadaku. Mundur sak turungi kowe kabeh tak pateni kowe kancamu iki. Tak tuklek-tuklek bualangmu neng sampai ngalangi langkahku. Mundurlah kalian semua. Sebelum kalian semua kubunuh seperti temanmu ini. Kupatah-patahkan tulangmu kalau sampai menghalangi langkahku. Suara keras dan bergetar itu keluar dari mulutku. Bahkan sampai Yai Buto saja terlihat takut bukan main saat melihat kemarahanku. Kowe kabeh buto, aku yo buto. Kowe sekti, aku lebih sekti. Kamu semua buto, aku juga buto. Kamu sakti, aku lebih sakti. Hahaha. Sesumbarku dan tawaku pada semua demit berwujud buto berkepala kerbau itu. Perlahan tapi pasti, para demit itu mundur dan lari meninggalkan kami. Kejadian yang aku alami itu membuat tubuh Yai Buto bergetar hebat. Ayo Yai, diterusno, lan dirampungno urusan iki, tak tugel gulumu, tak ajurno dase saiki Yai. Ayo Yai, diteruskan dan selesaikan urusan ini. Aku patahkan lehernya, aku hancurkan kepalanya sekarang Yai. Ucap amarahku pada tungganganku. Dengan sigap Yai Buto mengangkatku dan meletakkan di pundaknya. Yang terasa aneh padaku, dari tadi Yai Buto tak bicara apapun. Dia membisu dalam gemetar tubuhnya. Mungkinkah dia takut pada Dewi Rano atau takut pada diriku? Entahlah. Perjalanan kami lanjutkan menuju sebuah istana. Istana yang kata Yai Buto adalah keraton Dewi Rano. Wes, aku mandek nang kene. Aku ora iso mlebu nang jero kawasan keraton, Kang. Sudah, aku berhenti di sini. Aku tidak masuk ke dalam kawasan keraton, Kang. Ucap Yai memanggilku dengan sebutan Kakang. Kenapa sesosok buto memanggilku Kakang atau Kakak? Apakah aku sudah berubah bentuk? Tak kuhiraukan ocehannya. Tanpa basa-basi aku langsung masuk ke dalam kawasan keraton. Seperti sebelumnya, aku dihadapkan pada beberapa rintangan. Aku dihadang demit dengan bermacam-macam berbagai wujud dan berbagai rupa, serta kesaktiannya yang aku sendiri kewalahan untuk meladeni pertempuran demi pertempuran. Aku meyakinkan diriku bahwa aku manusia, derajatku lebih tinggi dari mereka. Tumbang 1 maju 10, tumbang 10 bertambah 100. Bayangan hitam yang entah apa itu juga ikut Sampai akhirnya, semalaman penuh aku bergulut dengan demit-demit itu. Mentari pagi keluar bagai perisai tubuhku. Aku yang sedang kelelahan, bagaikan dilindungi dan terbantu oleh sinar mentari. Semua demit di hadapanku mundur dan lari lenyap terbawa angin. Tinggal diriku sendiri di pinggiran Ranu. Ranu dengan air jernihnya yang memancarkan kilau kuning. Kilau yang membuat semua mata akan terkagum-kagum karena keindahannya. Namun aku tetap mencari penguasa Ranu ini. Penguasa yang memenggal kepala temanku yang membunuh Hendro. Ku berjalan melingkari Ranu itu. Namun sangat berbanding terbalik dengan tadi malam. Tak tampak sedikit pun bangunan keraton yang megah itu. Sepanjang ku berjalan hanya hamparan air jernih itu yang tampak. Sampai kakiku lelah sekali mencari dan mencari, namun tak kunjung ada. Agak jauh di sana kulihat ada bayangan seseorang. Seseorang seperti wanita. Apa sing tak lakoni sih kok mesti ketemu wong wedok? Apa kabeh demit iku wujud wong wedok? Apa yang kulakukan sih?
Kok pasti bertemu wanita? Apa semua setan itu berwujud wanita? Batinku seraya mendekati bayangan itu. Jauh, memang lumayan jauh aku berjalan. Kusibak tanaman menjalar itu guna memudahkan langkahku. Sampai aku tepat di depan wanita itu. Kuamati wanita itu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Aku bertanya, "Sampean sopo ono nang kene? Opo sampean sing dadi ratune demit ning Ranu Kuning? Kamu ini siapa kok di sini? Apa kamu yang jadi ratunya demit di Ranu Kuning?" Ucapku tanpa basa-basi. Ojo menengae kaya wong bisu, ngomongo jawaban pitakonku iki. Jangan diam saja seperti orang bisu, bicaralah, jawab pertanyaanku ini. Tambahku. Jancuk asu matane picek ditakoni ngejegidek ae kaya watu kebungkus lemah. Jancuk kurang ajar, apa matamu buta? Ditanyai diam saja seperti batu yang dibungkus tanah, umpatku. "Mas, Kang Mas," suara wanita memanggil. Ada panggilan dari arah belakangku. Seketika aku membalikkan badan dan aku melihat wanita yang lari ke arahku sambil melambaikan tangan dan memanggil-manggil Kang Mas padaku. Siapa lagi wanita yang lari itu? Kudapati gadis kecil dengan muka yang hancur. Siapakah dia? Apa yang ingin dikatakannya padaku sampai dia berlari sambil memanggilku? Kang Mas, ojo mbok terusno, iku jurang, klatahakan, awakmu iso kecemplung mati. Kang Mas, jangan diteruskan, itu jurang, kaltahakakan, atau jurang batu yang dalam, kamu pasti jatuh mati, ucapnya. Kubalikan lagi badanku, benar sekali, tepat sejengkal selangkah lagi aku bisa jatuh dan tak tahu lagi nasibku. Kenapa ada gadis kecil ini saat aku akan celaka? Sungguh miris. Gadis kecil dengan wajah hancur itu akhirnya menceritakan siapa dia dan kenapa ada di sini. Ternyata ini semua disebabkan oleh orang tuanya sendiri yang menumbalkannya hanya untuk mendapatkan kesaktian. Mungkin orang tuanya sekarang masih hidup namun sudah tua, tapi kesaktiannya tiada tara. Cerita yang mengharukan dan sangat memilukan. Bagaimana tidak? Pada usia masih belia dia sudah dijadikan tumbal dan menjadi budak dari demit hutan ini. Sopo jeneng Mundo, asalmu teko endi? Siapa nama Mundo, asalmu dari mana? Tanyaku penuh iba padanya. Jenengku Wati Kang, aku teko kulon gunung iku. Namaku Wati Kang, aku dari barat gunung itu. Jawabnya biasa saja. Jenengan sedaya dipun aturi pinarak ten griyane Mbah Ratu Dewi. Kalian semua disuruh mampir ke tempatnya Mbah Ratu Dewi, ucap dan tambah Wati padaku. Sekian kalinya aku merasa aneh, kenapa sekarang aku malah diundang ke keraton Dewi Ranu? Padahal sepanjang malam aku perang tanding hanya untuk masuk ke keratonnya. Kenapa sekarang aku malah diundangnya? Dan cerita pun harus bersambung sampai di sini ya sobat. Nantikan kisah selanjutnya pada part berikutnya. Terima kasih telah nonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like atau tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan jika kalian ingin mendukung channel ini agar berkembang jauh lebih baik lagi dalam menyajikan konten-konten yang terbaik tentunya, kalian bisa klik tombol subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di kisah selanjutnya.